Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan pemerintahan dan otonomi daerah. Dalam sesi kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana proposisi hubungan pusat dan daerah? Pertama, dalam konteks sekarang, provinsi, kabupaten, dan kota otonom, namun selalu dalam bingkai administrasi, bingkai politik, dan bingkai tata negara kesatuan. Itu yang pertama. Jadi bagaimanapun juga, gitu ya, memang diberikan hak otonomi. Provinsi, kabupaten, kota itu menjadi daerah otonom. Tapi keberadaan daerah otonom itu juga sangat tergantung dari pemerintah pusat sendiri. Bukan saja kejangan keuangan, pemberian kewenangannya, tapi tergantung juga keberadaannya, eksistensinya itu. Bisa saja provinsi itu dibubarkan, digabungkan, gitu ya, atau ditambah. Demikian juga kabupaten kota bisa dibubarkan, bisa digabungkan, bisa dipisahkan, bisa ya diapakan gitu ya. Tapi itu artinya semacam itu dalam bikin kesatuan. Jadi walaupun itu pun tetap saja dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga harusnya gitu ya dalam konteks pembangunan gitu ya, harusnya dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia juga. Artinya apa yang menjadi visi Indonesia ya harusnya dijabarkan menjadi visi-visi yang ada di kabupaten, kota, dan di provinsi. Artinya begini, misalnya ada visi Indonesia, maka ada misi. Misi itu lalu dijabarkan kembali menjadi visi-visi yang ada di provinsi. Visi-visi di provinsi ini lalu dijabarkan oleh visi-visi itu juga dijabarkan menjadi visi dari masing-masing kabupaten kota. Nah, itu dalam konteks bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks otonomi, mestinya daerah memiliki kewenangan lebih luas kecuali 6 urusan pusat. Namun masih banyak urusan yang sekarang belum bisa diberikan penuh dengan alasan strategis nasional. Ya, karena kita tahu, kita pernah belajar soal kewenangan ini, itu ada urusan yang mutlak, absolut menjadi urusan pemerintah pusat, tapi ada urusan yang kongruen, urusan bersama, ya urusan bersama, ada urusan bersama. Ada juga urusan yang didelegasikan kepada pejabat pusat di daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu, terutama dalam urusan pemerintahan umum. Nah, itu sebenarnya konteksnya semacam itu. Dalam konteks otonomi, mestinya penyerahan kewenangan atau urusan itu dibarengi dengan penguatan keuangan. Namun demikian, daerah juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan sumber keuangan lain. Nah, itu harusnya itu. Bagaimana tekniknya meningkatkan pendapat asli daerah atau PAD itu kita sudah membicarakannya ya. Tapi nanti kita akan bahas secara teoritik seperti apa. Lalu yang diperlukan regulasi perundangan ya. Sekarang ada undang-undang dulu, mulai dari undang-undang nomor 2299, 32 2004. Nah, sekarang ada undang-undang 23 2014 gitu ya. Atau peraturan pelaksana lainnya yang lebih baik. Wewenang itu tidak hanya di eksekutif lagi juga di DPR. Jadi ini juga harus berbarengannya, bukan kepada eksekutif saja gitu. Nah, ini dari segi negara Indonesia itu jangan lupa ini ya, yang namanya desentralisasi itu ada di kekuasaan eksekutif, bukan di DPR. Walaupun dalam penentuan perundang-undangan sebagai kedaulatan rakyat ya ditentukan bersama antara presiden, pemerintah eksekutif dengan DPR. Nah, ini sebenarnya dalam konteks negara kesatuan itu kita tahu ada lembaga-lembaga tinggi negara di tingkat pusat, ada yang namanya MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK.
Nah, ada juga lembaga lainnya, ya, lainnya itu ya. Nah, di bawahnya itu ada presiden gitu ya. Nah, dalam konteks otonomi daerah itu konteks presiden, artinya dalam eksekutif. Ya, ada eksekutif gitu. Nah, oleh karena itu yang bertanggung jawab kepada berhasil atau tidaknya otonomi daerah ya eh, presiden. Jadi kalau ada gubernur, kabupaten macam-macam balelo gitu ya, nggak bisa. Yang kena bertanggung jawab itu presiden, harus bertanggung jawab. Oleh karena itu bisa aja diberi sanksi. Ya, apa yang diberi sanksinya? Ya, keuangan dekonnya dikurangi, tugas pembantu dikurangi, dan terutama ya DAU dan DAK-nya bisa dikurangi gitu jatahnya gitu, atau bagi hasilnya dikurangi. Nah, dalam konteks pemerintahan ini, kewenangan ini kita sudah membahasnya menjadi beberapa ya, ada yang namanya dekonsentrasi, ada yang namanya devolusi. Di sini ada orang mengatakan desentralisasi, sebenarnya desentralisasi ada 4 ya. Ada yang namanya devolusi. Kalau orang biasa ya biasanya desentralisasi. Kalau dekonsentrasi berarti pelimpahan kewenangan ya dari pemerintah pusat ya kepada gubernur atau instansi pejabat pemerintah pusat, provinsi dan menteri gitu ya, ke pejabat pusat di daerah gitu, gubernur, instansi pemerintah. Kalau urusan-urusan yang absolut dan konkret, tapi ada juga yang khas di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu, ada yang namanya urusan pemerintahan umum. Di sana juga dekonsentrasi ya, dekonsentrasi mengenai urusan-urusan pemerintahan umum dari pejabat pemerintah pusat ke gubernur, ke bupati, wali kota, bahkan ke camat. Nah, ini sebenarnya model dekonsentrasi semacam itu seperti pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pemerintahan di daerah. Nah, itu pemerintahan di daerah. Itu beda sekali ya, itu bedanya. Lalu ada devolusi, kalau orang lain mengatakan desentralisasi ya. Kalau Ron Dendeli itu mengatakan devolusi gitu ya, yang melahirkan daerah otonom gitu. Jadi salah satu bagian saja dari desentralisasi gitu ya. Lalu ada tugas pembantuan, ada manajemen dan ada delegasi fungsional ke badan otorita, ya, badan pengelola BUMN, bisa BUMN, bisa badan menteri. Ini sudah dijelaskan. Nah, itu ya konteksnya ke situ. Nah, bagaimana hubungan pusat dan daerah sebagai daerah otonom? Nah, pemerintah pusat kan ada 34 kementerian. Lalu ada 30 dengan dua peran ya di provinsi itu. Ada peran sebagai kepala daerah otonom provinsi. Nah, itu. Ada sebagai wakil pemerintah pusat di dalam urusan pemerintahan itu, gubernur itu. Dua peran itu ya. Lalu juga di dalamnya ada 492 daerah otonom kabupaten kota gitu ya. Jadi ini bagaimana hubungannya gitu, ada antara pemerintah nasional dan subnasional gitu ya. Ada 7 dimensi hubungan pusat dan daerah. Pertama, hubungan kewenangan atau pembagian kewenangan atau urusan itu ya. Ada hubungan kelembagaan, organisasi dan hierarki organisasi. Ada hubungan personil, penggajian personil dan tanggung jawab. Ada hubungan keuangan daerah, pembiayaan pembangunan, sumber-sumber dari pusat, DAU, DAK, dana bagi hasil. Ada hubungan perwakilan DPRD, DPD, dan DPR gitu ya. Lalu ada pembagian kerja, kongruent dalam pelayanan publik, ada hubungan pembinaan dan pengawasan. Nah, ini ada 7 yang kita perlu bahas gitu ya, bagaimana hubungan antara pusat dan daerah itu. Pertama, ini hubungan kewenangan. Ya, ini dulu ada peraturan pemerintah, sekarang sudah berganti, ada sudah diganti PP-nya ya. Jadi kalau dulu PP 38 tahun 2007 ya tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah itu. Pertama, adanya pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Lihat bukunya sangat tebal ini ya. Peraturan yang sangat tebal karena mengatur secara detail mana misalkan di urusan yang kongruent itu mana yang menjadi urusan pusat, mana yang urusan provinsi, mana urusan kabupaten kota, yang jelas di situ. Lalu yang kejelasan itu juga ada kejelasan
SPK ini yang penting itu ya. Norma, standar, prosedur, dan kriteria. Bagaimana melaksanakan urusan tersebut. Jadi ada normanya, standar seperti apa, prosedur seperti apa, dan kriteria seperti apa. Nah, yang membuat norma, standar, prosedur, kriteria itu adalah pemerintah pusat. Tentu saja dengan melibatkan daerah. Daerah menyusul kebijakan daerah untuk melaksanakan kewenangannya. Kebijakan daerah harus mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka negara kesatuan Indonesia. Jadi kebijakan apapun yang dibikin oleh kabupaten, kota ataupun provinsi itu harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria. Artinya apa? Yang mengikuti peraturan-peraturan perundangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Harus mengikuti oleh juklak dan juknis yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, itu dalam setiap urusan. Gitu ya. Nah, ini di dalam hubungan itu, kewenangan itu ada kewenangan mengatur oleh pusat, kewenangan mengatur oleh provinsi, kewenangan mengatur oleh kabupaten kota, kewenangan mengurus dalam rangka desentralisasi, kewenangan mengurus dalam rangka dekonsentrasi, kewenangan mengurus dalam rangka tugas pemaduan, dan kewenangan mengurus dalam rangka sentralisasi. Nah, ini harus jelas juga semuanya itu ya. Karena pada dasarnya memang diatur ya. Pada dasarnya kan pemerintah itu ada yang mengatur, ada yang mengurus. Jangan yang mengaturnya saja, sekali lagi ya. Jangan mengaturnya saja. Kalau mengatur saja ya kewenangan yang ditonjolkan ya ribet jadinya rakyatnya gitu ya. Sementara mengurus atau melayaninya diabaikan gitu ya. Ya, yang penting itu ya seimbang antara mengatur dan mengurus. Mungkin lebih baik pemerintah yang baik kan lebih pemerintah yang sedikit mengatur ya. Bahkan mengurus ya, lebih sedikit mengatur dan mengurus ya sebenarnya ya. Dibiarkan kepada masyarakat, komunitas, kepada private sektor gitu. Itu kata new public management. Tapi kalau kata new public service ya pemerintah juga berhak dong ya, menjadi kewajiban gitu ya, menjadi kewajiban pemerintah gitu ya untuk mengatur dan mengurus gitu ya. Jangan diserahkan ke swasta. Itu model saja ya memang itu. Nah, tapi memang supaya terjadi pelibatan masyarakat, pelibatan swasta dalam mengelola negara ini ya nampaknya perlu juga peran serta mereka, pelibatan mereka, sehingga yang dikembangkan kolaboratif, governance, open government, digital government, e-government, agile government gitu ya. Ya, itu yang dikembangkan gitu ya, untuk mengatur mengurus itu. Jadi ini semuanya diatur segala macam. Nah, ini kita sudah bahas tentang bagaimana pada unsur pembentuk pemerintahan daerah itu tentang kewenangan. Lalu juga ada hubungan kelembagaan. Nah, ini pertama adanya kelembagaan untuk mengakomodasikan urusan pemerintahan, ya. Jadi ini dulu ada PP 41 tahun 2007. Nah, sekarang mungkin sudah berubah, ada PP yang terbaru. Nah, yang jelas ini structure follow function atau structure follow function. Jadi jangan fungsinya dulu tugas pokoknya dulu baru dibikin kelembagaannya, dibikin dinasnya gitu ya. Nah, ada kejelasan hubungan antara kelembagaan pusat dan daerah, mekanisme kerja, sistem pelaporan, koordinasi, dan tata laksananya atau SOP-nya. Nah, ini juga sangat diperlukan itu. Jangan seperti negara dalam negara. Ada bikin kerajaan sendiri di negara kesatuan Indonesia, itu harus ada aturan main gitu ya, membuat kelembagaan itu. Nah, makanya diatur oleh PP itu ya, peraturan pemerintah itu. Bagaimana sih harusnya membuat itu ya. Kan ada 33 urusan nih. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini kita sudah bicarakan dalam bagaimana mengelola kelembagaan gitu ya. Lalu upayakan kelembagaan yang ramping struktur kayak fungsi untuk mencegah tingginya overhead cost, rumuskan urusan-urusan yang
ke dalam lembaga yang sama. Nah ini perlu begitu ya. Walaupun ada 33%, memang ada aturan mainnya sebenarnya ya. Dalam lembaga itu saya ingatkan kembali ada aturan main gitu ya. Yang penting kalau urusan-urusan wajib tuh wajib ada di setiap daerah. Tapi kalau urusan-urusan pilihan gitu ya, urusan pengembangan sektor unggulan usaha gitu ya. Nah setiap daerah itu ya tergantung kepada kebutuhan kondisi yang ada, real atau tidaknya urusan itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jangan yang tidak ada yang diurusnya malah ada kelembaganya, itu lucu bin lucu namanya ya kalau seperti itu ya. Itu nanti membengkak biaya. Bayangkan ini ya, kalau lembaga satu dinas itu berapa itu biayanya ya, biaya rutinnya itu satu jabatan salah satu jabatan eselon 2 bisa mencapai 30 juta atau sampai 50 juta itu tunjangannya wungkul, belum biaya operasionalnya. Eselon 3-nya berapa? Bisa mencapai 15 juta. Take home pay-nya itu bisa 25 juta itu ya. Satu pejabat eselon 3. Di bawahnya eselon 4 bisa juga sampai 15 jutaan. Bayangkan itu. Dari satu lembaga itu menyebabkan overhead cost itu biaya ya. Makanya pemerintah itu, pemerintah pusat itu mengatur itu jangan sampai keterlaluan itu, karena nanti kan ujung-ujungnya biaya itu dibebankan ke DHU ya. Makanya pemerintah pusat juga mengatur itu gitu ya. Nah, ini yang ini. Lalu hubungan personil ini, pertama ini adanya personil dalam jumlah dan kualifikasi yang tepat untuk melaksanakan yang menjadi kewenangannya. Personil follow function. Nah, oleh karena itu dilakukanlah gitu ya job description. Nah, lakukan dulu gimana udah tugasnya, lalu pembagian tugasnya gitu, supaya personil follow function. Jangan function follow personil. Jadi karena sekarang itu kebiasaannya sudah ada orangnya, bagaimana membagi-bagi ke mereka itu fungsi-fungsi apa, tugas-tugas apa untuk mereka itu. Nah ini yang salah kaprah itu ya, harusnya dibalik ini ya, harus dibalik gitu. Tanya pusat menyusun standar kompetensi sebagai acuan bagi daerah dalam merekrut pejabat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Nah ini juga sering dilakukan di kita itu ya, apa standarnya dan itu. Lalu ada jabatan strategis di daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan pusat untuk mencegah wawasan kedaerahan yang sempit dan menjadikan PNS alat pergerakan bangsa. Nah ini juga perlu kan ya. Lalu pusat menyusun tadi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dijadikan acuan dalam pengelolaan kepegawaian oleh daerah. Pegawai berbasis meritokrasi agar tidak terkooptasi secara politis. Remunerasi yang memadai, equal pay for equal work. Nah ini itu kan semuanya harus ke sana ya. Harus hubungannya itu, terutama ya tadi sebagai satuannya tidak jadikan alat politis gitu ya, penuh dengan KKN gitu ya. Makanya perlu misalkan bagaimana ini misalkan reformasi birokrasi dengan untuk pejabat tingkat eselon 2, eselon 1 ini dengan open bidding gitu ya. Seleksi terbuka itu salah satu kemajuan sebenarnya ya, dalam rangka bagaimana pegawai itu berbasis meritokrasi gitu, bukan atas dasar KKN gitu ya. Minimal lah di eliminir gitu ya, karena bagaimanapun juga sekarang itu untuk pejabat eselon 2 itu kan tetap yang menentukan adalah pejabat politik ya. Tapi bagaimanapun juga kalau sudah di open bidding kan hanya diserahkan 3 pejabat politik ya, minimal yang memiliki kompetensi rendah tidak akan muncul ya. Kalau muncul pegawai yang jabatannya rendah ya berbahaya nantinya ya. Dia makan gaji buta saja, kerjanya tidak mau gitu, tidak mempunyai daya kreatif yang tinggi, inovatif tinggi, memiliki motivasi tinggi gitu ya, tidak ada. Padahal sekarang itu dibutuhkan yang untuk bisa mengejar Malaysia, bisa mengejar
Thailand, Vietnam sekarang itu dibutuhkan orang-orang yang kreatif, ya orang-orang inovatif, orang-orang yang mau bekerja keras. Jadi bukan hanya bekerja itu menggugurkan kewajibannya, tanggung jawabnya saja ya, Pak. Harusnya di atas ekspresi tanggung jawabnya, harus ekspresi kewajibannya gitu sekarang itu harusnya itu ya. Nah, misalkan bekerja 8 jam, kewajibannya ya harusnya menjadi 12 jam atau 24 jam kan gitu harusnya. Kalau hanya misalnya sudah 8 jam, masih juga mencuri ya, mencuri-curi jam itu dengan tidak bekerja dengan baik, dengan bolos, dengan ngelantur, dengan main catur, main game gitu kan kacau, dihitung-hitung saja itu. Nanti dihitung berapa itu nantinya. Ya, dihitung kalau misalkan gajinya itu 10 juta atau 9 juta gitu, berarti setiap hari itu sekitar 300.000. Kalau 300.000 24 jam, 8 jam dibagi 8 aja tuh, 300.000 bagi 8 itu sekitar berapa itu? Sekitar 12.500 sejam. Kalau seandainya kita bolos dalam sehari itu memboroskan waktu itu 4 jam, berarti ya 10.000 itu 10 apa mohon maaf bukan 10.000 ya, kalau 300.000 per hari berarti 8 jam per hari berarti bagi sekitar 40.000 ya, 45.000 ya, 40 ribuan ya, 40.000 berarti kalau 4 jam 160.000 atau 150.000 lah gitu ya. Kalau kita hilangkan 4 jam itu sehari, sebulan berapa itu? 150.000 berarti 4,5 juta tuh, harusnya setengahnya itu gaji menerima 9 juta gitu. Ini mah karena nggak setiap bulan itu setiap hari itu dia bolos 4 jam gitu ya. Berarti setengahnya itu, bayangkan kalau seumur hidup itu utang itu nantinya ke negara itu, nanti jangan-jangan nanti karena utang itu kan nanti amalan kita di akhirat nanti itu diambil semua itu, nanti jangan-jangan habis itu karena kita malas-malasan di bekerja gitu ya. Nah ini yang sangat penting, bagaimana harusnya itu bekerja, harusnya itu kan kewajibannya apa gitu, harusnya di atas kewajiban gitu ya. Tadi contoh aja jam kerja itu kewajibannya 8 jam, harusnya itu bisa bekerja ya 15 jam gitu, baru itu ya kita negara Indonesia ini akan maju, kita dapat bersaing dengan orang lain. Kalau di Jepang kan bisa 20 jam tuh bekerja itu ya, berangkat pagi pulang malam gitu ya, nggak ada istirahat. Berarti berangkat jam 5 subuh, makan sarapan di kereta gitu ya, tidur di kereta, datang setelah jam 8 langsung kerja full gitu ya, bisa sampai jam 10 gitu ya, pulang lagi itu tidur di jalan sekitar 2 jam gitu, tidur di perjalanan itu, lalu di rumah istirahat bentar, besok 4 jam itu mau bisa balik lagi ke kantor itu. Nah itu coba bayangkan ya, kalau mau main negara maju ya jangan sampai kita berleha-leha gitu ya. Lalu bagaimana hubungan keuangan? Yang pertama nih, adanya pembagian sumber keuangan yang adil antara pusat dan daerah. Nah selama ini memang sumber keuangan itu untuk demi keadilan itu diambil semua dulu, yang besar-besar itu ke pusat gitu ya. Setelah itu dibagikan secara adil kepada provinsi dan kabupaten kota gitu ya. Itu, tapi tetap saja nih yang menentukan aturan main itu tadi NSPK-nya itu adalah pemerintah pusat. Lalu daerah diberikan sumber keuangan yang memadai untuk membiayai urusan pemerintah yang direalisasikan money follow function atau sekarang itu money follow program. Ini kita sudah bahas bagaimana caranya menyusun pembiayaan pembangunan ini ya. Lalu dibiayai sebagaimana, lalu menyusun anggaran sebenarnya ada yang biaya itu ada yang ada yang sifatnya
kebutuhan fiskal, ada yang sifatnya kapasitas fiskal, lalu ada gap fiskal. Nah, gap fiskal inilah yang dikasihkan oleh pemerintah pusat. Daerah harus lebih banyak alokasi untuk biaya pelayanan dibandingkan untuk biaya birokrasi, biaya rutin itu harusnya gitu ya. Untuk pembangunan itu lebih besar harusnya. Nah, sekarang itu masih kebanyakan ya masih 60%, 40% ya. Dulu kan 70% untuk biaya birokrasi, 30%. Nah, sekarang itu sudah berubah, mungkin ada 60%. Ada yang juga ya, tapi ada juga yang masih 30 ya. Biaya birokrasinya 70, biaya pelayanan pembangunannya 30. Nah, mungkin yang ideal itu yang 40 atau balik tadi ya, 30 untuk biaya birokrasi, untuk biaya pelayanan lebih 70%. Tapi ada tapinya mungkin tadi ya. Bagaimana tuh merampingkan birokrasi akhirnya ya? Bagaimana supaya yang bekerja di pemerintahan itu yang efisien gitu, artinya orangnya harus dikurangi gitu ya. Nah, ini kita memang sulit kebijakan itulah gitu ya. Lalu ada dana perimbangan yang harus mampu mengurangi kesenjangan fiskal atau gap fiskal ya, antara daerah kaya dengan daerah miskin. Tidak ada subsidi untuk daerah kaya. Hindari daerah yang menerapkan pajak dan sebagainya yang menyebabkan biaya tinggi. Nah, itu kan jangan sampai karena saking kreatifnya ingin mendapatkan pede besar, akhirnya membuat rakyat sengsara, membuat orang atau pengusaha tidak mau menanamkan modalnya di situ gitu. Itu jangan sampai. Lalu ada diskresi yang luas bagi daerah dalam memanfaatkan dana sesuai dengan prioritas daerah. Adanya insentif bagi daerah yang berprestasi baik dalam memacu ekonomi. Nah, ini sebenarnya itulah sebenarnya otonominya ya. Kalau dari segi revenue pendapatan gitu ya, itu memang masih sangat terbatas. Tapi kalau dari segi pembelanjaan gitu ya, pembikinan anggaran sebelum membelanjakannya itu ada diskresi yang sangat luas, itu otonominya di situ sebenarnya. Dalam konteks kelembagaan, banyak daerah telah bisa mengatur keperluannya sendiri sesuai dengan kekuatan dan kebutuhannya. Namun bagi daerah miskin luar Jawa, keadaan ini lebih sulit ya, susah juga gitu ya. Bagaimana ketahanan hubungan keuangan antara pusat dan daerah ini? Ada keinginan daerah untuk mendapat porsi pembangunan pembagian keuangan dari pusat ke sebanyak-banyaknya. Sementara keinginan pusat untuk dapat mendistribusikan keuangan ke daerah secara adil dan jadi ada parabot lah antara satu daerah dengan daerah lain, antara provinsi dengan provinsi. Satu provinsi pengen mendapatkan uang itu sebesar-besarnya. Nah, sementara pusat mengadilnya. Tapi di situ ada ruang untuk KKN, untuk korupsi ya. Ya, bagaimana daerah mendapatkan keuangan dari pusat sepenuhnya, akhirnya ya boleh saya menerima dana dari pusat, nah, dengan deal-deal tertentu misalkan bisa saja 30%, 10%, 18% kan gitu ada. Ya ada, misalkan daerah yang mendapatkan dana dari pusat, ini pernah terjadi nih, bahkan heboh karena ternyata pejabatnya itu adalah berisikan seorang artis gitu ya, jadi heboh dan dibumbui dengan suapnya itu bukan hanya suap duit ya yang 18%, tapi dengan suap perempuan gitu, jadi ramai waktu itu kan. Nah, ini jadi ini juga. Lalu ada pekerjaan daerah untuk meningkatkan sumber keuangan yang sah. Nah, boleh ini sebenarnya ya. Jadi pekerjaan daerah supaya makanya mungkin di skenario semacam itu ya. Jadi bukan hanya sumber pendapatan daerah kan ada bagi hasil ya. Jadi bisa saja ya diciptakan sumber daya buatan di daerah tersebut gitu ya. Seperti pabrik ya atau pusat-pusat pelayanan gitu ya. Yang akhirnya di situ ada pengenaan PPH, pajak penambahan nilai. Nah, pajak penambahan nilai dan PPH atau pajak bumi dan bangunan koperasi gitu, ya nanti kita dapat bagi hasil dari situ. Nah, walaupun tidak ada objek di situ ya, secara langsung kita menarik pajak. Ya, tapi jangan lupa pengenaan, misalkan di pabrik itu penggunaan listrik, maka kita juga punya pajak
penerangan jalan itu. Jadi bisa juga masuk dari yang 2% itu dari semakin pabrik itu menggunakan listrik besar itu ya. Kalau misalkan sebulan itu bisa mencapai 500 miliar, berarti 2%-nya kan gede gitu ya. Nah, itu harusnya berpikir seperti itu. Demikian juga misalkan ada eh, apalagi ada restoran, hotel berkembang dengan baik, pajak-pajaknya dari pajak-pajak restoran, ada pajak hotel, ditambah lagi pajak pengeluarannya, dipakainya listrik banyak, maka dia 2% masuk ke pemerintah daerah juga. Jadi mulailah berpikir yang mulai kreatif di daerah itu untuk menekan PAD gitu ya. Ya, karena ada banyak. Tidak hanya secara langsung sehingga pajak daerah. Lalu ada penyelenggaraan pusat untuk meningkatkan pembagian yang adil. Nah, ini para but gitu jadinya gitu ya. Nah, skenario keuangan ini penguatan sumber keuangan mulai secara konvensional ada DAU, ada DAK, hasil DAU sumber-sumber yang sah gitu ya. Bisa aja ya ada dana dekon, ya. Ada tugas pembantuan atau semua yang lain diamankan. Kalau ada tim finansial ini harus ketemu orang-orang keuangan, harus ketemu super tim gitu ya, harus ketemu super kolega. Jaringan-jaringan sebenarnya. Ada optimalisasi APD ini, ada penganggaran yang tepat, ada keseimbangan anggaran, kuatkan belanja langsung. Lalu penguatan kerjasama keuangan, kerjasama dengan investor, kerjasama yang tenaga perbankan, kerjasama swasta. Makanya sekarang itu kan ada pemerintahan yang pentahalik, yang kolaboratif, yang open government, ada digital government, itu ya, tujuannya ke situ sebenarnya. Kerjasama tidak bisa kita dari dana itu dari pemerintah saja. Kalau kita hitung-hitung ya, sebenarnya aset yang dimiliki itu oleh pemerintah sekitar 30% ya, atau paling banyak 33%. Yang 70% itu milik swasta. Nah, kalau dana dari 7% tidak dimanfaatkan, dilibatkan di dalam kegiatan pembangunan di negara ini, ya bagaimana bisa meng-trigger hasil pembangunan gitu ya. Makanya perlu kerjasama itu kolaboratif ya, pentahelix itu diperlukan di sini. Itu sebenarnya mengapa konsep-konsep muncul ya. Nah, skema keuangan dari pendanaan pembangunan ini bersumber dari APBN, BUMN, Kementerian dari APBD dan dari pendanaan yang sah. Bersumber pada dana non negara, sektor usaha dan industri. Bersumber dari dana non negara, unsur dermawan nasional, dermawan regional dan bawah. Dan bersumber dari dana non negara untuk unsur lembaga non internasional, lembaga non regional. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan pendanaan pembangunan itu bukan hanya dalam negeri ya, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari perusahaan-perusahaan, misalnya dengan ada CSR. Ya, ada CSR, ada dana, dari situ dimasukkan untuk pembangunan juga. Lalu juga dan dalam tidak hanya dalam bentuk rupiah, mungkin saja dalam bentuk barang itu, misalnya dalam bentuk puskesmas, dalam bentuk sekolah, dalam bentuk poliklinik, dalam bentuk taman bermain gitu ya. Jadi tidak hanya uang harusnya di situ bicaranya gitu ya, bicaranya jangan tidak uang ya. Termasuk juga ada sumber dana internasional itu ya, LSM internasional. Misalkan ada Toyota Financial dari Bank Dunia, UNDP, atau negara gitu ya, misalkan grand hadiah-hadiah gitu dari Amerika Serikat, dari Australia, dari Eropa gitu ya, kan ada gitu ya sebenarnya, dari Jepang, dari Korea Selatan, itu dana-dana mereka itu ada sebenarnya ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di Indonesia gitu. Jadi ini tadi makanya perlu kolaborasi, networking itu sangat penting gitu ya. Jangan hanya mengandalkan satu saja gitu ya. Apalagi hanya mengandalkan dari pemerintah daerah saja untuk melakukan pembangunan daerah. Sangat susah itu kalau begitu. Nah ini sebenarnya itu ada multiple budget gitu ya. Jadi nanti pada dasarnya kan ada dunia ini ada yang penuh ketidakpastian, oleh karena dari dua kita bisa menggambarkan bahwa situasi di luar sana yaitu cuaca dan kondisi yang bisa berubah. Nah, zaman sekarang yang deskriptif ini kan sangat berubah dengan cepat, tidak jangan berubahnya tidak hitungan hari sekarang, Pak.
hitungan menit. Ya mungkin sekarang berapa menit sekali itu? Oh, tahun 2000-an itu ya sekitar perubahannya itu 15 menit sekali berubah. Sekarang mungkin 2020 jangan-jangan 5 menit sekali itu berubah gitu ya. Makanya perlu terus perbaikan-perbaikan gitu ya. Kalau tidak dilakukan seperti itu ya susah kita ya. Misalnya kondisi politik Indonesia sekarang ini ya apa, dari detik ke detiknya penuh ketidakpastian terus ya. Orang sekarang misalnya bukannya aman menunggu nanti 5 tahunnya akan datang tahun 2024 itu menghadapi presiden, sekarang terus aja ngurusi politik saja kadang-kadang itu ya. Nanti bisa makan batu gitu nanti kalau seperti itu ya. Kalau hanya ngurusin mereka ya, sesuai karakter presidennya atau parpol penguasa gitu ya. Nah, ini yang berbahaya. Lalu ada juga yang sebenarnya skenario planning ya. Jadi betul-betul direncanakan tahapan demi tahapan itu ya. Kalau dalam teori pembangunan itu dari tahapan pembangunan ya. Kalau kita keluar rumah apa yang tadi sesuaikan dengan cuaca, hujan, angin, panas sekali, seperti apa gitu ya. Ini harus sesuai. Jadi sebenarnya yang satu itu biasanya mengendalikan, yang satu mengharmonisasikan. Harmoni dengan alam atau mengendalikan, mengeksploitasi alam. Nah, itu sebenarnya dua hal itu yang perlu dilakukan. Apakah kita yang mau mana yang akan bisa terus. Jadi kita yang harusnya pilihan kita tetap kepada jangan mengendalikan. Kalau mengendalikan kadang-kadang kita bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Alam itu bukannya menjadi teman, malah menjadi musuh. Kalau kita seenaknya membabat hutan, maka yang alam itu tidak bersahabat lagi. Dia bisa munculkan banjir, bisa munculkan kekeringan, bisa munculkan longsor gitu ya. Nah, oleh karena itu ada skenario planningnya itu yang harmoni gitu ya, harmoni dengan alam. Ibarat kita gitu ya, kita sedang main selancar di lautan. Nah, kalau kita melawan ombak akan hancur. Nanti melawan alam itu akan hancur. Tapi kalau kita terus mengikuti irama ombak selaras dengan ombak yang ada, maka kita akan bisa sampai ke pantai kembali. Itu yang skenario bagaimana harusnya keuangan itu bisa. Nah, kita itu sebenarnya di beberapa negara pun yang namanya transfer itu ya memang begitu cara supaya terjadi keadilan itu ya. Bukan berarti ini menjadi kelemahan, menjadi hal yang memalukan gitu ya transfer itu. Di dunia manapun ya, di negara manapun di dunia ini tetap saja ada transfer dari pemerintah pusat ke daerah, baik ke provinsi atau nama lainnya prefektorat gitu ya, atau distrik gitu ada, negara bagian itu ada pasti ya. Pasti ada dana transfer itu dari pemerintah pusat. Kenapa? Ya tadi, karena penghasilan sumber-sumber penghasilan, sumber revenue itu dikuasai oleh pemerintah pusat. Mengapa dikuasai? Ya supaya terjadi keadilan tadi. Bayangkan kalau misalkan ada daerah yang memiliki sumber penghasilan yang revenue yang banyak itu diserahkan ke daerah semua. Nanti ke daerah lain gimana? Nggak bisa membangun, nggak bisa memberikan kesejahteraan pada yang lain. Nah, ini harusnya bisa disadari oleh daerah-daerah itu ya. Pertama, jenis itu subsidi. Ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan rutin terutama gaji. Yang kedua, bantuan bertujuan untuk memberikan bantuan pembangunan baik yang bersifat umum maupun khusus. Dulu itu ada DIP, Development Project. Kedua jenis pertama dapat dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat pendanaan sebab menjadi bagian dari anggaran pemerintah daerah. DIP diklasifikasikan sebagai in-kind allocation sebab walaupun dana mengalir ke daerah namun tidak termasuk anggaran Pemda. Nah, ini ya dana dekon lah gitu ya. Ini dana tugas pembantuan gitu ya. Itu masih ada di tingkat pusat yang di tingkat kementerian gitu ya. Nah, yang laksanakan daerah walaupun gitu. Lalu ada pola transfer sebelum subsidi daerah otonom. Subsidi daerah otonom ya. Sampai tahun 1956 di Indonesia itu sistem split cost, suatu bentuk subsidi yang memberikan tunjangan selisih antara besarnya rencana pengeluaran dan rencana penerimaan yang diajukan kepada pusat. Ya sama ini sekarang juga ya. Gap antara kapasitas fiskal dengan fiskal need. Makanya tadi gap fiskal ya sama aja seperti juga dulu dari sebenarnya
apa yang dilakukan sekarang itu sama seperti dulu tahun 56 seperti itu ya. Sejak tahun 56 setelah adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah diterjemahkan dalam 3 hal utama. 1. Penyerahan sumber pendapatan negara kepada daerah. Yang kedua, pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak negara kepada daerah dan memberikan ganjaran subsidi dan sumbangan pusat ke daerah. Misalnya yang jelas itu dulu PBB ya. PBB itu ada untuk pusat itu sekitar, untuk daerah itu 80% gitu ya. Untuk provinsi 80%, untuk pusat 10% maaf untuk provinsi dan 10% untuk pusat. Jadi yang bagian terbesar itu PBB itu di daerah gitu ya. Sekarang untuk pajak PBB perorangan yang kecil-kecil diserahkan ke daerah. Soal pajak personil yang besar masih di pusat, tapi tetap ada bagi hasil lagi gitu sebenarnya ya. Ya ada bagi hasil lagi gitu ya. Nah, pola transfer sebelum subsidi ganjaran pada dasarnya merupakan pemberian sejumlah uang karena daerah telah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah. Subsidi diberikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus yang karena sifat pekerjaannya bersinggungan dengan kepentingan umum di luar daerah yang bersangkutan, atau juga pembiayaan khusus untuk merehabilitasi suatu keadaan luar biasa di mana pembiayaannya melebihi kekuatan keuangan daerah. Nah, ini kan sama ya seperti sekarang itu. Memang akhirnya manajemennya gitu ya yang diperbaiki ya. Namanya yang dirubah gitu. Berarti sih binatangnya kayak itu juga gitu binatangnya. Sumbangan bersifat sangat insidental, yaitu diberikan kepada daerah karena mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat kejadian luar biasa yang tidak dapat diatasi oleh APBD. Misalnya tsunami, gunung meletus gitu kan. Gempa bumi kan nggak mungkin ditangani oleh pemerintah daerah, makanya ada dana dari pusat ya. Lalu juga sejak tahun 65 tidak terdapat lagi pola pembagian pajak negara ke daerah, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pola ini digantikan dengan suatu pola kebijakan yang memberikan subsidi ke daerah melalui Depdagri yang didasarkan kepada perhitungan besarnya jumlah pengeluaran untuk gaji pegawai daerah otonom atau dikenal dengan subsidi perimbangan keuangan atau subsidi daerah otonom. Sejak tahun 65, transfer tidak didasarkan pada hukum yang jelas, tapi lebih banyak atas dasar perimbangan politis. Jenis transfer tahun 65 tahun 1974, pemberian subsidi perimbangan keuangan yang memberikan murni berdasarkan beban gaji pegawai negeri daerah. Nah, ini kan sekarang kan ada dana alokasi khusus ya, ada dana alokasi umum dulu itu. Sekarang untuk gaji ini ada namanya dana alokasi dasar. Nah itu kan sama aja, cuma diperbaiki saja mekanismenya. Berbagai jenis sumbangan seperti sumbangan keuangan untuk RT1 dari komponen harga bahan bakar minyak bumi dalam negeri, atau ada juga yang sumbangan rehabilitasi korpra. Pemberian berbagai jenis bantuan seperti bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan daerah tingkat 2, bantuan pembangunan daerah tingkat 1. Nah, ini ada macam-macamnya. Nah, lalu sejak tahun 1973-94 ini berbagai jenis bantuan ini diperluas lagi untuk hal yang bersifat program khusus seperti bantuan pembangunan sekolah dasar dan bantuan pembangunan sarana kesehatan. Namanya sekarang itu masih dalam bentuk apa? DAK itu ada delegasi infrastruktur, dana DAK pendidikan, dana DAK kesehatan. Selain berupa bantuan, sejak tahun 68 dikenal juga adanya pembagian hasil beberapa sumber pungutan negara yang bersifat bukan pajak, yaitu pembagian hasil 7% dari penerimaan royalti, biasanya fee di bidang kehutanan. Pada tahun 69 dimulai pula land rent, pajak pembinaan di bidang pertambangan. Kesemua jenis transfer tersebut di atas diatur dalam berbagai jenis peraturan, BP, Kepres, Impres yang tersebar dan tidak perlu dengan jelas. Nah, sekarang subsidi dan otonom. Nah, sejak tahun 1973 dilakukan perubahan, yaitu dengan mengembalikan kepada pola semula di mana daerah akan dibantu sepenuhnya untuk memenuhi beban gaji pegawai daerahnya, termasuk berbagai jenis tunjangan pegawai daerah.
Kebijakan baru dengan pola lama ini kemudian dikenang dengan pola pemberian subsidi daerah otonom. Sebagian besar dana subsidi daerah otonom digunakan untuk membiayai gaji pegawai pemerintah di daerah. Sebagian kecil digunakan untuk subsidi bagi pengeluaran rutin di bidang pendidikan dasar, ganjaran bagi pegawai pedesaan, dan subsidi untuk penyelenggaraan rumah sakit di daerah, subsidi untuk pembiayaan pelatihan pegawai pemerintah. 2/3 dari total sumbangan daerah otonom diberikan kepada pemerintah provinsi, sepertiganya menjadi milik pemerintah tingkat kabupaten atau dulu kotja ya, atau sekarang kota tapi tua. Jumlah total sumbangan daerah otonom untuk belanja pegawai seperti penerimaan keuangan ditentukan setiap tahun seperti sekarang DAK, DAU setiap tahunnya berdasarkan nilai upah dan gaji aktual pegawai pemerintah dari seluruh tingkatan dan eselon. Skala gaji yang dibayar SDO ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan struktur gaji terpadu. Struktur gaji tersebut bersifat seragam dan tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan finansial daerah dalam membiayai pegawainya. Bantuan subsidi daerah otonom ini ditujukan untuk membiayai pegawai daerah otonom dan pegawai daerah yang diperbantukan, pegawai pusat yang diperbantukan di daerah. Daerah juga ada pegawai yang dipekerjakan, pegawai pusat yang bekerja di daerah tetapi tidak melalui prosedur normal, pegawai honorer yang bekerja menurut tingkat keperluan daerah dan memiliki honor serta imbalan lain berupa gaji tetap. Komponen gaji yang dibayar SDO ini gaji pokok terkait kepangkatan, tunjangan pendapatan terkait dengan situasi dan status keluarga, tunjangan anak domestik, tunjangan beras, tunjangan kemahalan daerah, tunjangan jabatan. Nah, SDO juga dikategorikan sebagai transfer pusat yang bersifat khusus karena daerah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan penggunaan SDO dan kegunaan dari transfer ini sudah ditetapkan pemerintah, yaitu membiayai belanja pegawai di daerah. Sifat SDO sebagai alokasi yang bersifat khusus semakin kentara karena struktur gaji dan alokasi jumlah pegawai yang ditempatkan di daerah ditentukan sepenuhnya oleh pusat. Nah, ada lagi model bantuan lagi namanya dulu itu ada bantuan impres. SDO untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Bantuan impres yang diberikan atas dasar instruksi presiden diberikan untuk biaya kegiatan pembangunan daerah. Dasar pemberian bantuan tersebut adalah adanya penyerahan sebagian urusan kepada daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan pemerintahan daerah untuk biaya urusan-urusan tersebut. Jenis impresnya itu impres dilakukan sebagai bantuan umum kepada daerah tingkat 2 menggunakan populasi sebagai kriteria utama dalam pengalokasikannya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan tingkat penyediaan jasa publik, melainkan didasarkan ide bahwa populasi memiliki korelasi dengan tingkat pengangguran. Impres dati 1 dimaksudkan untuk keserasian laju pembangunan antar daerah, keselarasan pembangunan sektoral dan regional, serta mendorong timbulnya pembangunan di daerah yang baru berkembang. Impres desa untuk mendorong peningkatan gotong royong swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, sekarang ada dana rutin daerah dan ada juga dana pembangunan daerah. DRD, nama pengganti dari SDO. Seluruh komponen dan mekanisme yang ada dalam SDO ada dalam DRD, yaitu belanja pegawai daerah dan belanja non pegawai seperti ganjaran, pos, bantuan rumah sakit umum daerah. Nah, ini DPD terdiri dari dana pembangunan desa, dana pembangunan kabupaten kota, dan dana pembangunan provinsi, dan dana JPS. Nah, sekarang itu modelnya ada DAU dan DAK gitu ya. Dengan perpresnya jenis transfer pusat ke daerah di masa lalu dan sebagian besar merupakan bahan khusus, maka konsep desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1919 pendekatan tersebut dirubah. Desentralisasi fiskal dalam konsep Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 itu lebih menekankan peranan dari bantuan yang bersifat umum, general purpose grant atau general grant yang dikenal dengan atau sebagai DAU. Alasan-alasan transfer dana pusat ke daerah. Pertama, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal. Ya, yang kedua, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal antar daerah, ya. Adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar minimum di setiap daerah, ini sudah kita bahas ya. Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik, ini juga sudah dibahas di dalam keuangan daerah. Ada unsur stabilisasi, ya, terutama dalam bidang politik. Ini sudah dibahas juga sebenarnya.
Bagaimana proses penetapan variabel DAU? Ini ada potensi penerimaan, ada industri, ada SDA, ada PDRB. Variabel potensi itu ada PDRB, non-proper, PDRB primer, non-primer ya. Ada primer penduduk usia produktif. Ada amanat Undang-Undang Nomor 9, ini itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Ada model DAU ini ya namanya. Ada kebutuhan fiskal, jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan wilayah, dan penduduk miskin. Nah, ini tapi kita kan sekarang dibagi ada 4 variabel gitu ya. Sekarang itu menurut peraturan yang baru, yaitu antara penduduk, jumlah penduduk, luas wilayah, satu lagi itu berkaitan dengan angka kemiskinan, satu lagi angka kemahalan itu. Yang angka kemahalan tuh variabelnya komponennya itu 0,4, jumlah penduduk 0,4 gitu ya, luas wilayah itu 0,1, lalu angka kemiskinan 0,1. Nah, ini kebutuhan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan, dan jumlah orang ini. Nah, sekarang itu tadi sudah dirubah lagi ya. Nah, bagaimana integrasi kegiatan kerjasama ini? Nah, ini Perbankan BI, pengusaha, lembaga donor internasional, lembaga donor nasional, ormas besar, perusahaan nasional, perusahaan regional, CSR, itu yang lembaga dakwah. Semuanya ini harus dikerjasamakan untuk melakukan pembangunan nih. Yang namanya pentahelik itu harus ke situ ya. Nah, selanjutnya yang kelima itu hubungan perwakilan konflik daerah, yaitu perlunya dilakukan pemilu kada terpadu untuk efisiensi. Yang ini sudah dilakukan walaupun masih ada 2 klaster gitu ya, 2 gelombang gitu ya. Adanya hubungan fungsional yang jelas antara fraksi parpol di DPR dengan DPRD berbasis atas kesamaan platform untuk memecah pragmatisme politis. Perlunya peningkatan kemampuan konsultasi publik oleh wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah. Perlunya peningkatan akuntabilitas wakil-wakil rakyat terhadap konstituennya. Adanya check and balance yang sehat antara kepala daerah dan DPRD. Perlunya peningkatan peran masyarakat untuk melakukan pressure and support baik terhadap DPRD maupun kepala daerah untuk memicu check and balance secara. Nah, ini perlu dibangun lah. Ini perlu dibangun di daerah itu. Jangan terlalu kuat salah satu pihaknya. Lalu yang keenam itu hubungan pelayanan publik antara pusat dan daerah. Ya, itu. Yang pertama, perlunya kejelasan pelayanan yang disediakan oleh pusat dan daerah berdasarkan pembagian kewenangan. Nah, ini kita sudah tahu ada PP tentang pembagian kewenangan ini. Lalu ada pusat menentukan NSPK agar pelayanan publik diberikan secara lebih baik dengan harga yang lebih murah, waktu yang lebih cepat, dan prosedur yang lebih sederhana. Nah, ini ya. Better, cheaper, faster, and simpler. Nah, itu jadi ke sana arahnya itu ya. Lalu daerah diwajibkan untuk membuat one stop service yang sifatnya inkremental untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda. Pusat melakukan supervisi dan fasilitasi agar daerah mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Perlunya kontrak politik antara Pemda dan masyarakat dalam pengadaan pelayanan publik. Lalu dalam konteks pelayanan publik pada era otonomi, masyarakat langsung menuntut dan mengawasi serta bisa menilai buruk baiknya pemerintahan dan pelayanan dasar. Oleh sebab itu, beban pemerintah daerah semakin berat sekarang ini. Nah, ada berapa isi rencana pembangunan jangka menengah, misalnya ini saya contohkan di Kota Malang gitu ya. Ini kan ya. Nah, ini rencana jangka panjang, ini besar ada 20 tahun, rencana program jangka menengah ini. Kalau jangka panjang itu pada umumnya ada 20 tahun ya, ada yang jangka menengah 5 tahun, lalu rencana program kerja tahunan itu sekitar tahunan itu. Nah, pengawasan DPRD ini harus seperti apa, yang mengidentifikasi masalah dan melakukan evaluasi secara objektif didukung oleh data dan fakta, periksa kembali kebenaran dan keandalan ya. Perlunya supervisi ya. Nah, ini bagaimana skala program. Nah, ini sebenarnya kita bicarakan tentang bagaimana sebenarnya nanti itu dalam proses tadi, biasanya di dalam proses
sulit dalam proses pembangunannya. Nah ini sebenarnya ada yang perlu dilakukan lah gitu. Nah ini kebijakan negara. Nah nanti kita berikan beberapa hal yang apa namanya itu yang dilakukan ya untuk akan datang. Saya kira itu dulu ya, setelah simak dulu. Maju. Yang saya hormati para gubernur serta para pimpinan pemerintah daerah yang hadir, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian, karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, APBN tahun 2021 akan fokus kepada 4 hal. Yang pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan COVID, utamanya nanti akan fokus kepada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan. Yang kedua, yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi. Ini terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Ini penting sekali. Dan yang keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, kita akan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lainnya. Dan dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar 1.032 triliun rupiah untuk belanja kementerian dan lembaga. Saya ulangi, 1.032 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga. Kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun. Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar 169,7 triliun, pendidikan 550 triliun, infrastruktur 417,4 triliun, perlindungan sosial 408,8 triliun, ketahanan pangan 99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi 26 triliun, dan seterusnya.
Di saat perekonomian kita masih lesu, maka belanja pemerintah tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, seperti tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan yang lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal 1 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan, setelah DIPA ini nanti diserahkan. Kemudian juga yang berkaitan dengan bantuan sosial. Ini Pak Menteri Sosial, di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat, agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat, sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. Kita harus bekerja lebih cepat, karena kita sudah sering saya sampaikan, kita dalam kondisi krisis, semangatnya, auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal, semuanya harus, sudah sering saya sampaikan, semuanya harus pindah channel ke extraordinary, agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi. Dan dalam kesempatan ini saya minta pada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran. Agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun di daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Dan dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting. Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Dan tentu saja, sekali lagi, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tegaskan kembali bahwa pandemi belum berakhir, tetapi kita akan melangkah, segera melangkah untuk recovery, untuk pemulihan melalui vaksinasi, yang insya Allah nanti kita harapkan vaksinnya sudah datang di akhir bulan November ini atau awal Desember 2020, tetapi itu juga tidak langsung bisa disuntikkan, dilakukan vaksinasi, tidak, masih menunggu langkah-langkah kaidah-kaidah saintifik, data-data sains yang diperlukan untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization dari BPOM. Jadi meskipun vaksin sudah datang, kita masih menunggu tahapan-tahapan di BPOM. Dan kita harapkan, insya Allah juga kalau enggak di akhir 2020 atau di awal di bulan Januari nantinya, di awal 2021, vaksinasi
bisa kita lakukan. Kita telah melakukan simulasi-simulasi di beberapa tempat, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 provinsi, ke 514 kabupaten dan kota, memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Cold chain, box pendinginnya, karena vaksin ini memerlukan kedinginan tertentu sehingga perjalanan ke 514 kabupaten kota, 34 provinsi memerlukan kehati-hatian. Dan kita harapkan setelah vaksinasi dilakukan, pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat kita harapkan akan memicu kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa bergerak, dan kita harapkan juga bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya serahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021. Mohon bisa diterima semuanya. DIPA-nya ada di meja samping Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.